Iya, share. Bu, Selamat pagi share semuanya. screen-nya sekarang, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, Bu. Nah, buka dulu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut Itu pakai presentasi kelompok 5 ya. Kelompok 5 sudah siap, guys. Siap, Bu. Oke, silahkan teman-teman kelompok 5 presentasi. Kemudian nanti teman-teman yang lainnya juga menanggapi dengan memberikan pertanyaan nantinya ya. Share screen saya berikan ke siapa ini, ke hostnya? Kelompok 5 ya? Sebentar. maju ke depan, yuk. Maju ke depan, dirapatkan. Sudah, Mbak. Mas. Silahkan. Ayo dong, biar acara kita cepat. Tapi aku nggak punya duit dah. Tetap mengayam ya. Muka gue mana? Kok nggak ada suka kita? Udah. Enggak, muncul nggak ada. Silakan bisa dimulai siapa yang bertugas ya. Iya, Bu. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yayu dan teman-teman yang sudah join pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi presentasi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, dan iptek. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan lebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya adalah Bimo Dwika Yanuarta dengan NIM 23040730162. Dilanjut ke teman saya. Nama saya Naila Putri Mahirta dengan NIM 23040730016. Perkenalkan, saya Diutari dengan NIM 23040730018. Perkenalkan, nama saya Bagus Anggicaroyo dengan NIM 20407300004. Perkenalkan, saya Diva Dita Jagayara dengan NIM 23040730020. Perkenalkan, nama saya Sinidia Pratiwi dengan NIM 23040730160. Perkenalkan, saya Hanifah dengan NIM 23040730040. Perkenalkan, nama saya Anita Salma Nabila dengan NIM 23040073003. Perkenalkan, nama saya Diana Hakia Masud dengan NIM 23040730028. Oke, kita sudah melakukan perkenalan, lalu langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita diskusikan. Yang telah diskusikan. Ya, di situ ada peta konsep. Berikut adalah materi-materi yang akan kelompok 5 bawakan. Yang pertama ada pengertian paradigma. Yang kedua ada macam-macam paradigma. Yang ketiga Pancasila sebagai paradigma politik. Yang keempat Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Dan yang kelima Pancasila sebagai paradigma iptek. Ya, yang pertama ini dulu, lanjut dulu. Oke. Pengertian paradigma akan dibacakan oleh Naila. Silakan Naila. Pengertian paradigma. Pengertian paradigma.
Pengertian paradigma menurut beberapa ahli yang pertama yaitu Robert Friedrich pada tahun 1970. Friedrich mengungkapkan bahwa paradigma adalah dasar pandangan disiplin dalam materi pembelajaran yang harus dipahami yang dipahami. Yang kedua, Becker. Menurut pandangan Becker, paradigma adalah sepaket aturan yang menetapkan atau menjelaskan batas dan bagaimana batas-batas itu agar dapat berhasil dilakukan. Nah, paradigma sendiri pandangan seorang individu dalam menyikapi suatu fenomena yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam paradigma. Yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Pancasila pada hakikatnya bukan hanya hasil dari perenungan, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup bermasyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik harus mengedepankan hak asasi manusia. Dengan kelima prinsipnya, Pancasila dapat menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Seperti halnya ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Bung Hatta, mengayomi semua warga negara untuk berhak sejahtera dengan pengamalan nilai Pancasila demi mensejahterakan dan memajukan serta memakmurkan warga negara. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pembangunan sosial budaya, yang artinya Pancasila memberikan suatu kerangka bagi kelompok dalam masyarakat untuk hidup bersama dan bekerja sama dalam suatu dialog karya untuk membangun masa depan bersama. Dalam hal ini, Pancasila mempertahankan baik kesatuan maupun kemajemukan bangsa Indonesia secara dinamis. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa pertahanan negara bertumpu pada falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pokok pendukung negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Pancasila memberikan warna bagi bangsa Indonesia untuk selalu mengedepankan dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Berikutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Seperti kutipan oleh Maxwell Anderson, tanpa hukum, manusia adalah hewan buas. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak diperlukan. Berikutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan gerakan reformasi. Inti reformasi yaitu memelihara segala hal baik dari bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi kekurangan, dan membuat pembaharuan. Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia. Hal ini berarti setiap gerak dan langkah bangsa Indonesia harus dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK, yang artinya Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya paradigma pembangunan politik. Untuk membangun stabilitas politik dilaksanakan pembangunan politik dengan meningkatkan kesadaran politik rakyat yang positif. Sasarannya adalah mempertegas kembali kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara beserta semua wawasan nasional yang merupakan jabarannya. Dalam pembangunan bidang politik, salah satu tugas nasional yang penting adalah untuk membina stabilitas nasional, di mana stabilitas politik termasuk salah satu unsur di dalamnya, yang sekaligus merupakan sasaran yang harus dicapai.
merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional. Landasan pembangunan bidang politik adalah pasal 26 dan 27 serta pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut penjabaran dari pokok pikiran ketiga, pancaran sila keempat yang sebagai dasar dan memberikan arah serta kerangka yang jelas bagi pembangunan di bidang politik dalam mewujudkan kehidupan politik yang diinginkan. Sehingga dinyatakan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional khususnya bidang politik. Lanjut, implementasi paradigma di bidang politik. 1. Mementingkan kepentingan rakyat bila mana dalam pengambilan keputusan. Jadi, dalam pengambilan keputusan, tak lupa harus mementingkan kepentingan rakyat atau disebut dengan demokrasi. Untuk kedua, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab itu, isinya terdapat nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan yang semua itu bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Untuk terakhir, melaksanakan keadilan sosial dan penentu prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Dengan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan itu, diharapkan bangsa Indonesia dijiwai oleh semangat kekeluargaan, tidak memberi peluang bagi dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak selaras dengan semangat kekeluargaan. Selanjutnya, ada paradigma pembangunan ekonomi. Setiap pengembangan ekonomi di Indonesia harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik atau salah satu pendekatan yang lebih manusiawi. Hal itu bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Nah, kemudian implementasi paradigma ekonomi. Beberapa implementasi Pancasila sebagai paradigma dalam bidang ekonomi yaitu adanya pemerataan sosial dengan upaya pengurangan dan pengentasan program kemiskinan melalui program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung. Kedua, kerjasama internasional. Berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi internasional dengan mengedepankan kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, demokrasi ekonomi kerakyatan. Demokrasi seperti koperasi dan usaha-usaha kooperatif yang menjiwai perilaku ekonomi perorangan. Yang keempat, ada kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal, pengeluaran dan pendapatan pemerintah, dan moneter pengendalian uang dan suku bunga yang mendukung prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu pengembangan UMKM, mendorong pertumbuhan UMKM yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan distribusi kekayaan, dan mempromosikan kemandirian ekonomi. Untuk selanjutnya adalah paradigma pembangunan impact. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang sudah menjadi kebutuhan tersendiri. Bagi manusia yang menginginkan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk bisa dikuasai. Ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai usaha kreativitas manusia melalui proses akal dan pikirannya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Pancasila berperan memberikan beberapa prinsip etis terhadap ilmu. Yang selanjutnya adalah implementasi paradigma Pancasila dengan iptek. 1. Aspek ontologis, yaitu bahwa hakikat iptek merupakan aktivitas manusia yang tak mengenal titik henti dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran serta kenyataan. Yang kedua, epistemologi, yaitu Pancasila dijadikan sebagai metode berpikir, artinya sebagai dasar dan arah dalam mengembangkan ilmu.
Yang ketiga, aksiologi. Dengan menggunakan epistemologi tersebut, kemanfaatan dan efek pengembangan iptek secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Ya, terima kasih teman-teman dan Bu Yayu. Tadi adalah presentasi yang kami bawakan dari kelompok 5. Sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Saya Ya, siapa? Mbak siapa? Jenny. Jenny. Mbak Jenny dari kelompok berapa? Izin bertanya, saya Jenny dari kelompok 3. Kelompok 3. Ya, apa pertanyaannya, Mbak? Boleh dibuka lagi di slide paradigma pembangunan iptek? Ya, udah Mbak. Baik, terima kasih. Nah, itu kan dijelaskan bahwa Pancasila berperan memberikan beberapa prinsip etis terhadap ilmu. Bisa dijelaskan prinsip etis terhadap ilmu itu seperti apa? Prinsip etis terhadap. Oke. Oke, baik, Mbak. Sudah saya tampung pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Ya, silakan dari kelompok berapa, Mbak? Nama saya Puan dari kelompok 2. Puan dari kelompok 2. Pertanyaan saya di bagian implementasi macam-macam Pancasila sebagai paradigma itu, yang di pembangunan iptek itu kan tadi dibagi jadi 3. Ada ontologis, epistemologi, sama aksiologi. Nah, boleh nggak dikasih penerapan dari 3 poin itu di kehidupan sehari-hari menurut kalian? Oke. Masih. Pertanyaan sudah saya tampung. Ini langsung aja. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? 2 kelompok lagi. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 1 dan 4. Ini Mas Dava. Kelompok 1 dan kelompok 4 ada yang mau bertanya? Enggak ada yang mau nanya? Saya ingin bertanya. Nih, dari kelompok berapa namanya? Karena saya Ladia Dinasti dari kelompok 4. Nah, tadi kan dalam paradigma pembangunan politik disebutkan bahwa stabilitas politik itu diperlukan pembangunan politik dengan kesadaran politik rakyat yang positif. Nah, bisa disebutkan dan dijelaskan bagaimana politik rakyat yang positif itu? Terima kasih. Mbak, bisa diulangi ini apa? Oh ya, boleh ditulis di room chat. Putus-putus soalnya. Iya, boleh sebentar. Oke.
Jangan coba dibacain sesuai. Itu udah, itu tuh. Oke. Pertanyaannya sudah saya tampung ya Mbak Lalit ya. Oh, Nabila. Oh, berarti sudah semua ya dari setiap kelompok sudah mengajukan pertanyaan. Kami meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ini ada berapa pertanyaan? Sudahan? Sudah sudah 4 pertanyaan Bu dari setiap kelompok Oh, mengajukan oke. pertanyaan. Ini sedang cari jawabannya. Iya Bu, sedang diskusi terlebih dahulu Bu. Ya sudah, oke. Kita menunggu. Kita teman-teman semuanya kita sambil menunggu kelompok 5 mencari jawabannya ya. Silahkan. Kita menunggu kelompok 5.
Baik, Ibu dan teman kami akan menjawab pertanyaan yang teman-teman. Pancasila berperan memberikan beberapa prinsip etis kepada ilmu sebagai berikut. Yang pertama, martabat Pancasila sebagai pribadi. Sebagai subjek tidak boleh diperalat untuk kepentingan iptek dan riset. Yang kedua, prinsip tidak merugikan. Yang ketiga, iptek harus sedapat mungkin membantu manusia melepaskan dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Yang keempat, harus dihindari adanya monopoli. Oke, itu Mbak Jenny, apakah sudah menjawab? Ya. Lalu ada pertanyaan kedua dari Mbak Puan dari kelompok 2 yang oleh Mbak Uut. Oke, pertanyaan tadi adalah penerapan dari contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu ontologi handphone. Pada zaman sekarang banyak dari handphone. Misalnya handphone merek Samsung Z Flip yang dimana bentuk tersebut adalah model terbaru. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang handphone. Meskipun kini banyak model dan bentuk handphone, namun ide tentang handphone ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah handphone. Berikutnya adalah epistemologi. Jika kita tadi membahas mengenai handphone, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai handphone. Pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan mengenai handphone melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian selanjutnya informasi yang kita dapatkan melalui panca indera akan dianalisa oleh akal yang kita miliki. Akal yang akan kita klasifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang handphone. Yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi sendiri membahas sifat dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Apabila kita membahas tentang ilmu pengetahuan mengenai handphone, maka dengan aksiologi kita dapat mengetahui apakah handphone beri manfaat untuk kehidupan kita. Oke, terima kasih Mbak Uut. Ya, tadi adalah jawaban dari Mbak Uut untuk Mbak Puan. Apakah sudah menjawab Mbak Puan? Sudah, terima kasih. Ya, sama. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mbak Lalitia dari kelompok 4 akan dijawab oleh Mbak Diva dan Mas Bagus. Silakan. Oke, jadi tadi dalam membangun stabilitas politik diperlukan kesadaran politik rakyat yang positif. Jelaskan yang dimaksud dengan kesadaran politik rakyat yang positif. Sebelumnya, kan pembangunan politik dengan dasar dan arahan Pancasila, maka negara harus meningkatkan kesadaran politik rakyat tentunya yang positif. Nah, terutama kesadaran akan kehidupan berdemokrasi. Sedangkan Untuk mendukung dari jawaban tersebut, ada 3 aspek demokrasi yang harus dikembangkan, yaitu adalah demokrasi sebagai sistem pemerintahan, demokrasi sebagai struktur organisasi, dan demokrasi sebagai kebudayaan politik. Yang dimana dalam masyarakat yang sedang membangun harus melakukan perubahan melalui proses dari budaya tradisional patrimordial kepada cara berpikir yang dapat memperkuat kemandirian bagi setiap warga negara. Jadi maksud dari kesadaran politik rakyat itu
bertujuan untuk merubah cara berpikir rasional objektif yang dapat memperkuat kemandirian bagi setiap warga negara. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Menjawab, Mbak Lalidia? Sudah, terima kasih. Ya, sudah. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari dijawab oleh Mbak Hanifah dan Mbak Cindy. Oke. Pertanyaan dari Mbak Nab dalam sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjawab pengertian dari sistem ekonomi yang humanistik. Sistem ekonomi humanistik, sistem ekonomi yang sistem itu mementingkan kesejahteraan manusia lewat cara pengakuan dan penyatuan seluruh susunan nilai manusia. Jadi intinya ekonomi humanistik itu dia berfokus pada kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Untuk penerapannya akan dijawab oleh teman saya. Nah, penerapan ekonomi Pancasila satu adanya pemerataan sosial yang sudah tadi disebutkan dengan program pengentasan kemiskinan. Terus yang kedua bisa dengan demokrasi ekonomi kerakyatan seperti koperasi, terus kebijakan fiskal UMKM yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan distribusi kekayaan, dan membangun ekonomi. Oke, baik teman-teman. Tadi adalah pertanyaan dari Mbak Nabila sudah dijawab. Apakah? Ya, baik, terima kasih, Nggih. Ya, sama-sama. Oke, sesi tanya jawab sudah selesai. Kita akan lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulan akan dibaca oleh Mbak Diana. Ya. Baik, untuk kesimpulan materi hari ini, yang pertama, paradigma adalah pandangan seorang individu dalam menyikapi suatu fenomena yang terjadi. Pancasila menjadi paradigma pembangunan dari berbagai bidang kehidupan, seperti paradigma bidang ekonomi, politik, iptek, dan lain-lain. Pembangunan politik memiliki sasaran untuk mempertegas kedudukan Pancasila, dan pembangunan ekonomi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pancasila berperan memberikan beberapa prinsip etis terhadap ilmu. Ya, mau dibaca siapa? Ya, lanjut lagi. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari diskusi pagi hari ini. Untuk yang pertama, Pancasila menerapkan prinsip etis terhadap ilmu dan salah satunya adalah martabat manusia sebagai pribadi. Yang kedua, ontologi adalah gambaran yang membuat kita selalu mengenali sesuatu. Sementara epistemologi adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu tersebut. Lalu aksiologi adalah manfaat yang kita dapatkan dari sesuatu. Sistem ekonomi humanistik adalah sistem ekonomi yang mementingkan kesejahteraan manusia lewat cara pengakuan dan penyaluran seluruh susunan nilai-nilai dasar manusia. Dan implementasinya adalah adanya pemerataan sosial, demokrasi ekonomi kegiatan, kebijakan fiskal dan moneter, dan pengembangan UMKM. Dan kesimpulan yang terakhir adalah pembangunan politik dengan dasar dan arahan Pancasila. Negara harus meningkatkan kesadaran politik rakyat yang positif. Maksud dari politik rakyat yang positif itu adalah memiliki cara berpikir rasional objektif yang dapat memperkuat kemandirian bagi setiap keluarga negaraan. Terima kasih. Oke. Selesai sudah presentasi dari kelompok 5 pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih Bu Yayu dan teman-teman meluangkan waktu untuk
mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 dan teman-teman semuanya sudah melakukan presentasi dan tanya jawab. Terima kasih untuk semuanya dan